Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Perkenalkan, nama aku Arumi, usia 20 tahun. Saat ini aku duduk di bangku kuliah semester 5 di sebuah universitas di Jakarta. Aku mengikuti organisasi pecinta alam karena hobiku dari kecil sangat menyukai alam, terutama menjelajahi sebuah pegunungan. Aku suka menjelajahi alam, tapi bukan berarti aku seperti laki-laki. Aku wanita tulen, bahkan aku termasuk golongan wanita feminim dan lembut. Hanya saja aku sangat tertarik organisasi ini karena mengeksplor pengetahuan alam dan membuat aku lebih menghargai ciptaan Tuhan, menambah rasa syukurku terhadap ciptaannya yang begitu luar biasa. Aku sudah mengikuti organisasi pecinta alam ini selama 1 tahun. Kegiatan ini dilakukan pada saat di sela-sela libur kuliah, jadi tak mengganggu pelajaranku. Aku bergabung dengan banyak mahasiswa dari berbagai jurusan. Di kelasku hanya aku dan 1 teman pria saja yang ikut dalam organisasi ini. Aku sudah terlalu mencintai alam, jadi aku tak peduli lagi jika teman-teman dekatku tak ikut dalam satu organisasi denganku. Aku mudah bergaul dengan teman-teman baru dari jurusan lain. Kenalanku sesama pecinta alam sudah banyak sekali, dan aku memiliki 3 sahabat yang sudah sangat akrab semenjak bergabung dalam organisasi ini. Sahabatku diantaranya bernama Kinan, Susi, dan Nanda. Banyak sekali pengalaman yang sudah kami peroleh semenjak bergabung dalam organisasi pecinta alam. Singkat cerita, organisasi kami akan mengadakan pendakian ke gunung daerah Jawa Timur, tepatnya minggu depan. Aku pun senang sekali karena baru kali ini perdana aku ikut keluar kota untuk mendaki. Biasanya aku mendaki di gunung-gunung yang berlokasi di Jawa Barat, tetapi kali ini berada jauh di Jawa Timur. Aku sungguh antusias sekali menyambutnya dan sudah tidak sabar lagi ingin melihat keindahan gunung tersebut. Gunung tersebut bernama Gunung Lawu. Gunung ini terletak di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Aku masih asing mendengar nama gunung tersebut, dan aku mencari info lewat Google dan YouTube tentang panorama di Gunung Lawu yang akan menjadi tujuan pendakian kami minggu depan. Sebelum aku memutuskan untuk fix ikut pendakian ke Gunung Lawu, aku pun tak lupa izin terlebih dahulu dengan orang tuaku. Izin ke mereka adalah ridho untukku agar aku bisa dengan lancar melakukan pendakian dan selamat sampai pulang. Ayah, ibu, minggu depan aku ada acara mendaki di daerah Jawa Timur. Boleh ya? Loh, jauh sekali kak. Aku biasanya dipanggil kakak karena aku anak pertama dan adikku hanya 1 yang masih berusia 13 tahun, seorang laki-laki. Iya bu, acara organisasi dan wajib diikuti karena akan ada piagam dan yang lainnya. Aku ingin menambah ilmu dan pengalaman serta bisa menambah nilai semesterku. Gunung apa yang menjadi tujuan pendakian? Tanya ayah dengan raut wajah serius. Gunung Lawu ya. Apa? Gunung Lawu? Ayahku sontak kaget, seperti sudah tahu tentang gunung tersebut. Ayah pernah ke sana. Kamu memang tidak pernah nonton berita, Kak?
Baru aja sebulan lalu ada pendaki yang jatuh ke jurang di Gunung Lawu itu. Pendaki laki-laki itu awalnya tersesat dari rombongannya. Coba kamu cari di YouTube. Aku juga sudah tahu ya, itu kan karena si korban ceroboh dan berbicara sombong pada saat mendaki ya. Dia belum paham etika karena perdana mendaki gunung. Lagi pula dia juga terkena sindrom hipotermia, di mana kondisi tubuhnya tak sanggup menahan hawa yang dingin luar biasa. Aku terus meyakinkan kedua orang tuaku. Tapi ibu takut kak, kamu kenapa-napa. Ibuku terlihat sangat berat mengizinkanku untuk ikut pendakian ke Gunung Lawu. Memang berapa lama kak? Ayahku bertanya dan aku berikan surat pengantar dari kampusku yang tertulis pendakiannya hanya seminggu, berlangsung dengan jumlah anggota 25 orang dan dipimpin oleh 2 dosen pemandu dan kakak-kakak kelas pembimbing. Ayahku masih terlihat bingung antara mengizinkan atau tidak. Aku berharap mereka setuju karena aku sudah paham bagaimana harus menjaga sikap, menjaga etika ketika kita ada di gunung atau dimanapun kita berada. Statusku di organisasi itu adalah sebagai bendahara. Jika aku tak ikut, peranku siapa yang menggantikan untuk mengumpulkan biaya pendakian ini? Kebanyakan anggota di sana laki-laki yang tidak bisa menyimpan uang para anggota. Ayolah, ya Bu, izinkan aku ikut mendaki. Aku janji akan hati-hati dan selalu ingat pesan ayah sama ibu. Aku meyakinkan kedua orang tuaku yang masih diskusi. Ya sudah, ibu izinin. Tapi kamu harus benar-benar hati-hati dan jaga sikapmu di rumah orang. Apalagi itu Gunung Lawu, perdana untukmu. Iya kak, jaga etika kamu di sana. Jangan bicara jika tak begitu penting. Alhamdulillah, akhirnya aku diizinkan untuk ikut pendakian ke Gunung Lawu. Hatiku sangat senang mendengar persetujuan ibu dan ayah. Aku akan menjaga amanah kedua orang tua agar lebih berhati-hati dan menjaga etika ketika kita mendaki nanti. Aku sudah tak sabar menginjakan kaki di Gunung Lawu yang begitu indah. Hari yang kutunggu-tunggu pun tiba. Aku sudah tak sabar lagi ingin menginjakan kaki di gunung yang sudah lama aku impikan. Keindahannya membuat hatiku tak karuan. Sebelumnya aku hanya melihat panorama keindahan Gunung Lawu itu di YouTube saja. Dalam pendakian ini diikuti oleh 25 mahasiswa. Setiap kelompok berjumlah 5 orang dan kelompok itu terdiri 2 orang wanita dan 3 orang pria. Sebut saja Andi, Fajar, Rudi, Rika, dan aku Arumi. Semua perlengkapan logistik sudah siap di tes Kairil. Jam menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Cuaca masih terlihat sangat gelap dan udara juga dingin sekali. Aku mengenakan sweater berwarna abu-abu menuju ke kampus, diantar oleh kedua orang tuaku. Mataku masih mengantuk sekali karena semalam aku tak bisa tidur nyenyak. Pikiranku selalu terbayang Gunung Lawu yang begitu indah. Ya Bu, aku pamit dulu ya. Doakan aku agar pendakian ini berjalan dengan lancar serta selamat pulang pergi. Aku meminta izin kepada kedua orang tuaku sebelum berangkat pendakian. Iya kak, kamu hati-hati di sana ya. Jangan banyak bengong, jangan bercanda. Pokoknya jangan bersikap aneh-aneh, jawab ibu. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya kak, ucap ayahku. Mereka pun pulang dan meninggalkanku di kampus. Saat itu kawan-kawan yang datang sudah banyak sekali. Kami berkumpul dengan kelompok masing-masing. Temanku sudah lengkap semua dan sedang berdiskusi mengenai prosedur dan tugas setiap orangnya. Jam sudah menunjukkan pukul 06 waktu Indonesia Barat.
Kami sarapan bersama di lapangan. Sebelum pemberangkatan, perutku masih tak bisa menerima makanan yang masuk. Lalu aku memutuskan untuk tidak makan dulu. Nanti saja di bus baru sarapan. Aku biasa sarapan pagi-pagi sekali. Aku hanya minum teh hangat saja. Bus pun sudah siap dan kami berangkat dengan membaca doa bersama terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua pendaki. Tak lupa, aku selalu mohon kepada Allah agar selalu diberikan perlindungan saat mendaki dan diberikan keselamatan dalam perjalanan pulang pergi. Bismillah. Perjalanan dimulai dari kampusku menuju Gunung Lawu. Para mahasiswa pecinta alam sangat antusias sekali dengan pendakian kali ini karena perdana ke gunung terjauh dan terfavorit. Sudah banyak cerita menarik di Gunung Lawu dan salah satu yang membuatku penasaran adalah savana yang sangat indah dan luas di Gunung Lawu tersebut. Pasti indah sekali jika aku berselfie ria dengan teman-teman di padang savana. Bus kami melaju dengan lancar tanpa macet. Perjalanan kali ini nyaman sekali karena sepertinya sedikit pengendara yang lalu lalang. Kami melewati berbagai daerah yang aku tak begitu hafal namanya. Perutku sudah terasa lapar dan aku memutuskan untuk makan roti saja di bus. Aku duduk bersama Rika, sedangkan tim laki-laki berkumpul di belakang bus. Mereka asik bernyanyi-nyanyi sambil bermain gitar. Salah satu di antara mereka ada teman terdekatku. Hanya saja aku dan dia belum resmi berpacaran. Kami sudah dekat dari 3 bulan lalu dan dia selalu menemaniku kemanapun aku pergi. Kami bergabung dalam organisasi pecinta alam dari awal masuk kuliah. Dia bernama Andi, kebetulan satu kelompok denganku. Aku merasa tenang setiap mendaki satu kelompok dengannya. Setidaknya ada seorang yang bisa benar-benar menjagaku di gunung. Aku dan Rika sangat menikmati perjalanan dengan membahas keindahan Gunung Lawu dan sedikit kami membahas pendaki yang pernah meninggal dunia karena jatuh di jurang Gunung Lawu. Tapi lagi-lagi aku segera mengakhiri pembicaraan itu karena mitosnya jika sedang melakukan pendakian jangan sekali-kali membicarakan hal-hal yang buruk tentang gunung tersebut. Aku dan Rika melanjutkan bernyanyi bersama tim laki-laki di belakang bus yang sedang asik memainkan gitar. Aku melihat Andi sedang bernyanyi lalu memandang sambil tersenyum ke arahku. Dia mengenakan jaket hitam yang membuat hatiku terpesona dengan ketampanannya. Dia sosok lelaki yang baik, bertubuh tinggi dan tidak begitu kurus. Sebenarnya aku sudah tertarik dengannya dari awal bergabung di organisasi ini, tapi aku tak berani mengungkapkan perasaanku terlebih dahulu. Walau sesungguhnya aku pun tahu bahwa dia pun merasakan hal yang sama denganku. Aku hanya menunggu waktu saja untuk mendengar Andi mengakui perasaannya terhadapku. Singkat cerita, perjalanan kami masih butuh waktu 4 jam lagi agar sampai di base camp Gunung Lawu. Aku melihat Rika sudah terlelap tidur dan sepertinya dia nyenyak sekali. Teman lain pun banyak yang sudah tertidur. Aku pun mencoba untuk memejamkan mata sambil mendengarkan musik lewat headset di telingaku. Lagu mellow mengiringi perjalananku menuju Gunung Lawu. Saat itu cuaca gelap sekali dan hujan pun turun. Udara sangat dingin, mataku pun mulai mengantuk. Dan sepertinya sudah tidak terdengar lagi suara gitar. Ternyata mereka pun sudah tertidur, termasuk Andi yang aku lihat sedang tertidur nyenyak di bangku belakang bersama Rudi dan Fajar. Aku sangat menikmati indahnya perjalanan ini, diiringi dengan rintikan hujan yang membuat suasana semakin syahdu. Aku pun terlelap dalam tidur dan bermimpi indah. Aku bermimpi sudah sampai di Gunung Lawu dan bertemu dengan si Mbok Iem di puncak tertinggi.
Yang aku tahu bahwa warung Mbok Yem adalah warung yang berada di puncak gunung tertinggi di Indonesia. Sungguh aku sangat terkagum-kagum bisa bertemu Mbok Yem di dalam mimpiku. Seketika aku tersadar dan terbangun. Aku melihat di sepanjang jalan dipenuhi oleh lampu yang berkelap-kelip. Mungkin di daerah ini akan ada acara seperti perlombaan kemerdekaan karena banyak bendera merah putih dan lampu hias. Aku tak tahu persis apa nama daerah ini. Yang aku dengar dari Pak sopir bus bahwa perjalanan kami sudah mau sampai ke titik lokasi menuju Candi Ceto. Yang nanti di sana banyak base camp untuk para pendaki menginap dan makan. Ada juga tempat penitipan mobil dan sepeda motor serta sarana penyewaan alat-alat dan perlengkapan pendakian. Setelah kami melakukan perjalanan berjam-jam, akhirnya kita tiba juga di Candi Ceto. Kami melewati jalur pendakian melalui Candi Ceto. Jalur ini menjadi rute yang paling terpisah dari Cemoro Sewu dan Cemoro Kandang karena berada di sisi barat laut Gunung Lawu, tepatnya Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Menurut info, jika memilih jalur ini, maka kami akan menemui perjalanan dengan menemukan Candi Ceto dan Candi Ketek. Keduanya merupakan situs cagar budaya. Dalam jalur pendakian Candi Ceto ini terdapat 5 pos pendakian. Pemandangan menarik di jalur ini adalah bisa melihat padang savana yang indah di pos 5 dari Gupakan Menjangan sampai Pasar Dieng. Pemandangan ini yang aku impikan karena seumur hidupku belum pernah melihat langsung padang savana yang begitu indah dan luas. Sesampainya di Candi Ceto, kami melepas lelah karena perjalanan yang cukup lama. Tubuhku pun terasa lelah sekali dan kakiku kram karena berjam-jam duduk di bus. Aku dibantu oleh Kak Andi untuk membawa tas kerilku. Dia sangat memperhatikan gerak-gerikku. Perhatiannya sungguh membuat hatiku berbunga-bunga dan rasa semangatku semakin besar untuk mendaki Gunung Lawu. Kami beristirahat di base camp pendakian yang aku lihat di bannernya bernama Base Camp Andika Rahayu. Di sini aku melepas lelah dan langsung merebahkan badanku di lantai, beralaskan matras bersama Rika. Dia pun terlihat lelah juga, dan langsung merebahkan badannya di sampingku. Sedangkan teman-teman pria lainnya sedang memesan makanan. Jam menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Aku pun segera melaksanakan sholat asar berjamaah dengan Kak Andi dan kawan-kawan di base camp ini. Lalu kami jalan-jalan sebentar mengelilingi Candi Ceto. Aku melihat di sekeliling pemandangan yang begitu indah dan menyejukkan mata. Ternyata Gunung Lawu sungguh indah dan benar-benar masih alami. Pendaki saat ini jumlahnya banyak dari berbagai wilayah Indonesia. Mobil-mobilnya pun beraneka ragam jenis platnya. Aku memperhatikan satu-satu dan mereka sepertinya sudah mendaki dari kemarin. Karena di base camp sudah tak ada orang lagi. Yang berkumpul hanya tim kami dan tim mahasiswa dari Jawa Tengah. Aku dan Rika tak lupa mengabdikan momen indah di Candi Ceto. Dengan SLR-ku dan ponselku, aku membuat video yang nanti akan digunakan untuk presentasi di kampus tentang pendakian Gunung Lawu. Sore ini udara semakin dingin menjelang malam. Aku tak berani mandi sama sekali. Suhu di Candi Ceto mencapai 14 derajat Celcius dengan ketinggian 1455 mdpl. Sungguh dingin yang luar biasa. Aku tak lepas dari jaketku yang tebal dan baju dalam yang tebal pula. Sore ini sudah menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Aku dan Rika hendak ke kamar mandi untuk mengganti baju yang sudah tak enak dipakai. Kami memutuskan untuk bermalam di base camp Candi Ceto dan akan melakukan pendakian besok pagi. Aku dan Rika menuju ke kamar mandi belakang. Saat itu
Cuaca sudah dipenuhi kabut dan benar-benar seperti sudah malam. Aku dan Rika pun agak takut ke kamar mandi karena kami perdana menginjakkan kaki di Gunung Lawu ini. Aku memanggil Kak Andi untuk mengantarkan kami sebentar ke kamar mandi. Aku lihat Kak Andi sedang santai sambil mengambil foto di kamera handphonenya. Kak Andi, aku boleh minta tolong gak? Ada apa, Rum? Antarkan kami ke kamar mandi belakang ya. Aku takut karena kabut sudah turun. Oh iya, bentar. Aku anter. Andi dengan semangatnya mengantarkan kami menuju kamar mandi. Hanya sekedar mengganti baju, mencuci muka, dan sikat gigi. Kami tak berani mandi. Dinginnya luar biasa sampai badanku menggigil kedinginan. Aku dan Rika memutuskan untuk masuk ke kamar mandi bersama-sama. Rika tak mau masuk sendirian. Sepertinya dia lebih penat dibanding aku. Kak, kamu nungguin di luar ya. Jangan pergi. Aku takut. Aku meminta Kak Andi untuk menunggu di depan kamar mandi. Iyalah, masa aku ikut juga ke dalam sih? Kak Andi sambil tertawa meledekku. Aku dan Rika pun masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam hanya tersedia ember dan gayung saja dengan ukuran kamar yang tidak begitu lebar. Aku dan Rika mempercepat waktu mengganti baju, sikat gigi, dan mencuci muka. Kami tak berani lama-lama karena perasaanku tak enak sekali. Merinding sekali. Gerimis rintik-rintik pun masih saja turun membasahi basecamp kami. Aku dan Rika sudah selesai dari kamar mandi. Kak Andi pun masih setia menunggu kami. Sudah selesai? Sudah, Kak. Makasih ya. Aku tersenyum malu mengucapkan terima kasih karena sudah mengantar kami ke kamar mandi. Kak Andi pun hanya tersenyum saja sambil menganggukkan kepala. Kami berjalan bertiga menuju basecamp melewati pepohonan yang sangat rimbun serta batuan. Jalanan di sini tak semulus dengan gunung yang pernah aku jumpai. Jalurnya agak turun naik dan licin karena disiram air hujan. Aku berjalan di antara Rika dan Kak Andi. Kebetulan Rika membawa payung, sedangkan Kak Andi tidak membawa payung. Dia lebih memilih menggunakan raincoat untuk melindungi tubuhnya dari derasnya hujan. Udara semakin dingin saja dan waktu sudah menunjukkan jam 18 waktu Indonesia Barat menjelang azan maghrib. Kami pun sudah mengambil wudhu di dalam kamar mandi tadi untuk bersiap-siap sholat maghrib. Sesampainya di basecamp, Andi mengumandangkan azan maghrib dengan suara yang sangat merdu. Selain tampan, dia juga sosok pria soleh. Ibadahnya sangat rajin. Kami pun melaksanakan sholat maghrib berjamaah di basecamp bersama dengan tim lain. Selesai sholat, aku dan Rika kembali merebahkan badan yang beralaskan matras guna mengumpulkan tenaga untuk memulai pendakian besok hari. Ketika aku sedang menikmati sejuknya udara di sini sambil memejamkan mata dan tubuhku terbaring di atas matras sambil menggigil kedinginan, tiba-tiba Kak Andi menghampiriku dan membawakan aku semangkok mie rebus dan segelas teh hangat. Aku pun kaget dan tak enak dengan Rika karena Kak Andi hanya membawa satu mangkok untukku. Tapi tak lama kemudian Rika pun sangat mengerti dan dia langsung pergi memesan makanan sambil meledekku. Aku mau ke sana Di sini nanti aku jadi obat nyamuk lagi. Rika pergi sambil tertawa dan dia bergabung dengan tim lain. Dia memang cewek tomboy dan cuek sekali. Sedangkan aku cewek yang pemalu dan jarang bergabung dengan pendaki yang baru dikenal. Aku termasuk tipe cewek yang tidak banyak bicara dan tubuhku pun tak sekuat Rika yang super gagah seperti Wonder Woman. Aku tipe cewek yang lemah lembut. Kak, makasih ya udah bawain makanan. Iya, sama-sama Dek. Aku dan Kak Andi beda satu angkatan saja
Namun kami mulai masuk organisasi pencinta alam bebarengan. Jadi kami sudah lumayan lama berkenalan. Aku tetap saja masih malu-malu jika dekat dengannya. Aku masih terlalu polos untuk mengenal cinta. Aku tak pernah sama sekali pacaran dari dulu. Aku lebih sering hanya memendam perasaan saja dalam hati. Jika ada pria yang kusuka, itu sudah cukup membuatku bahagia dan merasa nyaman. Saat aku sedang menikmati hangatnya makanan pemberian Kak Andi, aku melihat Kak Andi hanya tersenyum-senyum saja sambil matanya memandang pucuk Gunung Lawu yang dipenuhi kabut malam ini dan tidak begitu terlihat jelas. Aku rasanya seperti mimpi bisa menginjakan kakiku di Gunung Lawu, Dek. Apalagi aku, Kak. Sebelumnya aku tak pernah membayangkan bisa ke sini. Iya, aku sudah tak sabar mendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang indah di sana. Aku kaget dan tidak mengerti maksud ucapan Kak Andi. Sesuatu yang indah itu apa, Kak? Kak, kok diem sih? Sesuatu yang apa yang indah? Yang ingin Kakak lakuin di puncak nanti? Aku semakin dibuatnya penasaran. Tapi dia hanya tersenyum saja sambil meledekku. Kamu penasaran tuh. Aku diam dan agak sedikit cemberut. Lalu dia pergi begitu saja mendekati teman-teman prianya. Nanti juga kamu tahu kok, aku ke situ dulu ya. Dasar, bikin orang penasaran aja. Kak Andi pergi sambil menertawakanku. Aku sedikit kesal karena dia tak mau jujur denganku. Ya sudahlah, aku lanjutkan perkumpulan dengan tim pendaki wanita di pojokan base camp. Di situ ada Rika juga yang sedang bermain gitar. Suasana malam ini sungguh dingin sekali dan aku tak lepas dari jaket tebalku. Badanku sampai menggigil menahan dinginnya malam. Aku mendengar sebuah lagu dari teman wanita yang suaranya cukup merdu, diiringi suara gitar yang Rika mainkan. Suasana di base camp cukup ramai, padahal sudah jam 21. Para pendaki pria pun sedang ngobrol di warung bersama pendaki lain. Masing-masing sibuk dengan menikmati dinginnya udara malam. Ketika jam sudah di angka 23, mataku sudah mengantuk sekali. Aku, Rika, dan teman wanita yang lain memutuskan untuk tidur terlebih dahulu agar besok fresh dan semangat melaksanakan pendakian. Aku menggunakan sleeping bag dan jaket 2 lapis karena udara malam ini sungguh dingin. Dingin sekali, dan aku menyalakan lampu senter di dekat kepalaku agar dapat merasakan sedikit kehangatan. Aku melihat Kak Andi dan kawan-kawan lainnya masih asik berdendang sambil dia terkadang memandang ke arahku dengan senyuman. Aku pun memutuskan untuk tidur di samping Rika. Posisiku menempel dengan tembok base camp. Rika sudah rapat sekali dengan sleeping bag dan dia juga kedinginan hebat. Aku tak akan bisa tidur nyenyak dengan keadaan yang diinginkan luar biasa dingin seperti ini. Tapi aku sangat menikmatinya. Inilah tantangannya dalam mendaki, dan suasana ini yang membuat aku rindu jika aku nanti tidak lagi mendaki. Waktu terus berjalan dan suara teman-teman yang tadi berdendang suaranya sudah tak terdengar lagi. Di jam 00 waktu Indonesia Barat, sepertinya mereka sudah tertidur. Aku masih saja tak bisa nyenyak dan aku memutuskan untuk mendengarkan musik saja melalui headset ponselku. Aku mendengarkan lagu mellow kesukaanku setiap menjelang tidur malam agar lekas nyenyak. Pelan-pelan aku terbuai dengan suara musik mellow tersebut dan mata pun mulai terpejam. Lagi-lagi aku bermimpi aneh yang membuat aku terbangun dalam tidur nyenyaku. Aku melihat di puncak Gunung Lawu ada sebuah rumah kayu seperti gubuk, tetapi itu bukan warung. Tak ada penghuninya. Terlihat sepi, sunyi. Lalu tak lama kemudian aku melihat ada anak-anak sedang bermain di sekitar puncak Lawu.
sambil berlari-lari dengan jumlah sekitar 4 orang anak. Aku berpikir sambil memandang ke arah mereka. Apa iya itu anak-anak sekitaran gunung yang sedang bermain? Tapi ini kan puncak tertinggi. Gimana mereka bisa naik? Lagi pula kan di base camp sudah dianjurkan bahwa yang boleh mendaki ke puncak Gunung Lawu hanya orang-orang berusia di atas 18 tahun. Aku mencoba mendekati mereka, tapi aku seketika terbangun kaget karena mendengar suara geluduk yang begitu kencang. Aku membangunkan Rika yang tidur pulas. Rika, bangun dong. Iya, kenapa sih Rum? Aku takut dah. Hujannya deras banget. Suara geluduknya kenceng-kenceng. Rika akhirnya bangun. Aku sudah merasa tak tenang. Aku duduk sila di depan Rika yang masih terbaring lemas dan dari tidur. Aku melihat di sekeliling base camp yang tidak berpintu. Aku hanya beratapkan saja dan terlihat langsung ke arah depan. Hujan turun begitu deras. Lalu sekilas aku seperti melihat kabut yang berjalan ke atas. Tapi gerakannya cepat sekali, seperti kilat. Apa iya itu kabut yang turun dari Gunung Lawu? Aku tak mau berpikiran macam-macam karena petuahnya kita harus menjaga ucapan dan pikiran agar tidak terjadi hal-hal buruk dalam mendaki gunung.